Masih ada yang punya konak ini? Masih. Ada? Masih. Oh, udah nggak ada ya? Ada nggak? Tapi pernah tahu nggak Pak? Hah? Pernah nggak? Pernah. Pernah pakai nggak? Pernah. Pernah pakai ya. Nah terus ini untuk Google yang biasa ditaruh di mobil, ya kan map, Google Map itu juga seperti ini. Masih pernah baca seperti ini ensiklopedia? Britannica. Ya. Kemudian kalau misalnya kita mau nonton film di blockbuster atau misalnya naik taksi, sekarang masih ada taksi, ya kan. Nah ini ya kan adalah ya kan sebuah produk, ya sebuah produk, ya kan yang mungkin saat ini akan pelan-pelan akan terhapus. Ya. Nah ini adalah kalau kita tidak atau bertahan di inovasi, maka lama-lama ini akan hilang. Digantilah ya kan produk yang sekarang seperti ini, betul nggak? Untuk generasi Z milenial dulu udah mulai masuk ke sini, ya kan? Ada semua handphone sekarang sudah ada kamera. Canggih, betul nggak? Kemudian udah ini pun nempelnya di kamera, nempel di handphone, ya kan? Google Map, Waze dan sebagainya. Nah kemudian ini ensiklopedia sekarang sudah ada Wikipedia. Nah kemudian dulu nonton di bioskop, sekarang sambil tiduran, ya kan? Ada di handphone semua. Yang dulu ada taksi kita, sekarang ini semua ya kan ada dalam suatu genggaman handphone, betul nggak? Ya sekarang ini. Nah efek teknologi ini semua, nah kan ini terus terang mempengaruhi ya kan bisnis yang udah settle. Ya dulu industri cetak film bahkan berkembang, sekarang udah nggak ada, dengan Kodak dan sebagainya, ya kan. Terus kemudian dulu bioskop bertaburan di mana-mana, sekarang udah nggak ada. Ada satu dua, ya kan. Nah taksi ya sekarang udah Bluetooth dan sebagainya, sekarang udah mulai. Ini ada sebuah perkembangan zaman. Ini yang disebut dengan ya kan disruptive innovation. Bahwa sebuah inovasi yang baru pasti akan merusak ya kan sebuah produk yang ada sebelumnya. Nah ini selanjutnya kita selama ini dulu nih minum menggunakan air tanah, betul nggak? Ya kan? Tapi saat ini kalau kita bicara air di Jakarta nggak gampang. Ya kan boleh dibilang kita Jakarta itu 2023 kesulitan untuk mencari air bersih. Ya kan? Nah ini juga sebuah informasi bahwa akibat polusi air 1000 kematian bayi per harinya. Nih, ini berdasarkan detik. Nggak muncul, detiknya nggak muncul. Ya. Dan ini yang sekarang ini adalah sebuah bisnis atau industri air minum yang sekarang kita banyak pakai, yaitu menggunakan air kemasan, ya kan, dan air galon. Pertanyaannya ya kan, mungkin nggak ini akan bertahan? Enggak. Pasti akan hilang. Dulu Aqua menggantikan air minum biasa, ya kan, yang dari sumur kasih teko ceret kemana-mana bawa, ya kan, muncullah Aqua, muncullah air kemasan. Tapi ternyata dalam perjalanannya bahwa ini ada efek samping, yaitu di mana sebuah air kemasan, ya kan, aneka air minum dalam kemasan, ya kan, kandungan yang ada di dalam galonnya itu banyak mengandung BPA. Apa sih BPA? BPA adalah bisphenol tipe A, adalah senyawa kimia yang dipakai untuk membuat galon, plastik galon, sehingga di galon itu keras, ya kan, keras. Nah kenapa pakai BPA? Karena harganya murah. Pemerintah memang mensyaratkan boleh dipakai, tapi harus dalam ambang batas tertentu. Tetapi persoalan yang saat ini muncul adalah zat BPA, zat bromat yang dipakai untuk di dalam pembuatan galon itu harus nggak boleh terpapar oleh matahari. Ketika terpapar oleh matahari, maka dia akan sedikit lunak, ya kan? Karena lunak itulah kemudian BPA akan mencampur ke dalam air. Itu yang berbahaya.
sehingga zat BPA akan tercampur dalam air dan air itu akan kita minum konsumsi dalam jangka panjang itu menyebabkan kanker. Karena BPA adalah kalau kita minum semua zat-zat yang asing yang masuk ke dalam tubuh kita yang tidak dikenal oleh tubuh, maka akan ada namanya reaksi. Ya kan, reaksi itulah kalau ternyata berlebihan bisa menyebabkan kanker. Dan teknologi informasi terbaru di Cina bahwa penyebab kanker yang saat ini adalah karena apa? Kebanyakan kita mengkonsumsi plastik. Banyak mengkonsumsi plastik. Kenapa? Plastik tidak bisa hancur. Nah, plastik tidak bisa hancur. Kalau kita dikit-dikit adanya mikroplastik yang ada di dalam plastik dan itu terakumulasi dalam jangka panjang, dia ada di dalam darah, ada di dalam tubuh, ada di dalam. Nah, setiap ada benda asing di dalam tubuh, maka sel-sel kita akan merespon, menganggap itu adalah benda asing untuk membuang. Nah, ketika itu dia berlawanan sehingga sel-selnya over, itu akhirnya si sel-sel itu akan membengkak, itulah kemudian bertumbuh menjadi sel kanker. Tuh ya. Nah, pertanyaan juga nih yang sering terjadi, ya kan? Di sini rata-rata pakai dispenser. Ada yang tidak pakai dispenser? Pakai dispenser? Iya. Enggak. Pakai letak dispenser di rumah? Pakai. Dulu. Sekarang kowe dong. Kan? Pernah nggak tanyain bahwa dispensernya itu pernah dibersihkan nggak sejak beli? Dulu bermasalah itu Pak, beberapa kali ganti dispenser karena kotor nggak dibersihin. Problem ya. Nah itu. Artinya ini bisa kita telur. Ya kan? Aduh. Nih, serem nih. Ya kan? Kita mah kadang-kadang itu nggak pernah perhatiin bersama-sama seperti yang kursi kan. Padahal bagian luar, bagian dalamnya itu kalau kita nggak bersihin juga berbahaya. Kenapa saya beralih ke air RO? Itu dari pengalaman saya. Karena saya orang yang boleh dibilang suka ngotak-atik ya barang-barang dispenser. Saya berpikir kalau dispenser nggak dibersihin, suatu ketika pasti kotor. Air saya bongkar. Di bagian dalamnya kan biasanya kalau lama nggak pakai licin ya. Teman-teman kalau pakai pasti licin. Ya kan? Ya, padahal itu lumut. Kita nggak berasa itu. Akuarnya bisa jadi bener dari sononya. Dikirim BP-nya hancur. Nyampe sini lumutnya mikro, ya kan? Kumannya nih. Tiba-tiba nih keras-keras gini. Ini jamur. Kita minum. Mungkin buat orang yang dewasa nggak masalah. Ya kan? Kita itu bisa bertahan orang yang kita sehat. Walaupun ada baterai E. coli, ya kan? Yang ukuran 10 segala macam itu, kita masih kuat. Ya kan? Karena kita terbiasa minum Yakult, betul kan? Baterai kan. Nah itu sebenarnya gini ya, Yakult itu iklannya kan kalau kita minum kemudian ada kuman-kuman yang masuk, kita kasih Yakult itu kuman itu keluar. Sebenarnya untuk membunuh gitu. Artinya apa? Kondisi kita bisa jadi kita lagi minum bahkan ya. Ya kalau kita mau perhatiin ya kan? Kalau kita udah mulai paham ini, jangankan airnya bagus juga. Kalau tangan kita mau minum air kotor juga hati-hati. Teman-teman yang udah belajar BKL, ya kan, ada beda. Ketika ngambil sampel air, ya kan, ngambil sampel air nih, kita nggak cuci tangan, ya kan, nggak cuci tangan, kita langsung main. Kadang-kadang airnya ada baterainya, ada baterai E. coli, karena dari tangan kita yang kotor. Gitu. Nah itu, lagi. Makanya kalau kita udah belajar BKL, udah cuci tangan, harus pakai sarung tangan. Karena kita nggak ada jaminan kuku kita itu bersih. Nih, gitu. Nah bisa jadi ada baterai E. coli. Ya, nah kemudian nih bagian galon, ya kan, udah dalamnya, ini luarnya ujungnya. Galon tidak pernah ada pengirimnya yang menggunakan pakai AC, karena kan pasti pakai truk, ya kan. Padahal, ya kan, ini adalah tempat bersemayamnya kuman dan kotoran, apalagi, ya kan, dari pabrik. Taruh di gudang, dari gudang masukin truk masukin ke lapangan, habis itu kirim ke toko taruhnya di luar. Ada nggak yang ibaratnya air galon taruhnya di kulkas? Nggak ada. Ya kan? Nah itu, nah begitu naruh gini, kadang-kadang kita juga merasa pada pede dari sana kasih tisu yang pakai, belum tentu dipakai. Tangan kita kotor dan kotor. Akhirnya apa? Mungkin buat kita ya tadi dewasa nggak apa-apa, tapi anak-anak bisa rentan. Kemarin ada nggak yang lihat videonya siapa tuh? Artis siapa tuh? Yang anaknya kena diare,
ada tuh ya, lagi viral. Dia gara-gara pembantunya suruh beli air, ternyata dia beli airnya air kemasan apa namanya isi ulang. Ya kan? Nah kemudian begitu ini ternyata dirawat dia diare ada dokter kemungkinan tercemar bakteri E. coli. Padahal dia pikir-pikir airnya bersih. Dia ingat bahwa itu karena minum isi ulang. Buat orang kaya yang biasa bersih karena baterai dikit aja nggak apa-apa. Tapi buat kita mungkin yang biasa ya kan fisiknya kita lebih kuat nggak masalah. Tapi ini kita bisa sebagai bahan untuk cerita kepada calon customer kita. Nah ini ya, ini kita bisa di mana-mana kita bisa lihat. Ya kan? Udah ini. Truk. Mereka nggak ada sanitasinya, nggak ada. Ya, asal angkut-angkut aja. Ditambah, ya kan? Ditambah dengan adanya yang kadang-kadang air air mineral yang palsu, ya kan? Dan itu banyak. Bukan bermaksud menuduh, kadang-kadang mereka yang masih ada nih, yang masih sisa-sisa, sama mereka tuangin jadi satu, ya kan? Akhirnya mereka dijual. Dari satu truk dikumpulin jadi satu, bisa berapa galon? Bisa jadi. Nah itu ada. Dan ada lebih parah lagi, air benar-benar air mentah dituang juga ada. Gitu. Ya, ini adalah efek-efek yang berbahaya. Sementara kalau kita menggunakan air galon, nah yang terkena sinar matahari, ini bisa menyebabkan muntah, mual dan diare. Ya. Nah, bisa berisiko dapat menyebabkan kolesterol darah yang tinggi dan gula darah rendah sebagai efek sampingnya. Ini adalah artikel-artikel dari media sosial. Nah, kalau ini adalah studi ya, yang dilakukan di dari Amerika. Ini ada sebuah universitas melakukan sebuah studi seluruh dunia yang menggunakan galon, ya kan? Dari brand-brand terkenal, ya dari Nestle, ya kan, Aqua, Fura, apa beberapa. Ini adalah kandungan mikroplastik. Ya. Mikroplastik adalah plastik dalam ukuran mikro yang ada di galon, yang dia terlepas, ya kan, dan terlarut di dalam air. Bukan terlarut hancur ya. Artinya memang dia tercampur. Nah, bayangannya adalah seperti ini. Ini plastik-plastik. Analoginya gini teman, atau misalnya bayangannya gini, galon kalau kita dalam produksinya luar pasti bisa dibikin finishing, bisa halus dan sebagainya. Tapi kalau finishing di dalam membuat benar-benar halus itu adalah sangat sulit. Ya. Nah, artinya kemungkinan bahwa plastik-plastik yang ada di dalam itu akan bisa terjadi dan itu akan lepas ketika kita diisi air berkali-kali. Kemudian kita juga nggak ada sebuah departemen yang mengontrol pemakaian galon baru seberapa kali dia harus di-recycle. Kita nggak pernah tahu, hanya percaya aja. Padahal harusnya galon itu harus ada masa expirednya untuk pemakaian. Nah, yang sekarang Le Minerale membuat iklan galon hanya sekali pakai, tapi yang lain kita nggak tahu. Sebenarnya itu bisa berjamur nggak? Bisa. Kapan-kapan teman-teman kalau perhatiin suatu ketika customer coba cek airnya, coba cek ujungnya dispenser pakai cotton bud atau angkat buka cotton bud, nah itu ya bisa cek silakan. Nah ini adalah hasil penelitian bahwa ya kan, kadar mikroplastik di dalam sebuah minuman AMDK ya kan, itu saat ini banyak yang melebihi 14. Di antaranya ini penelitian yang produk kita di Indonesia adalah yang berasal dari dana. Apakah kemudian semuanya? Enggak juga sih. Pada saat sesuai ngambil sampel bisa jadi ini yang lagi jelek, ya kan? Tapi artinya kita kan nggak bisa tahu bahwa ini saya kebetulan pendapat yang bagus atau yang nggak bagus. Nah itu, ya. Nah ini kemudian banyak berita yang kita bisa gunakan ya, bahwa gagal ginjal kronis meningkat hampir semua provinsi, ya. Nah ini adalah data Maret
2023, ya kan, dan dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi rata-rata setiap provinsi itu adalah mengalami kenaikan gagal ginjal. Kemudian ya, mencegah penyakit ginjal kronis melalui subdeteksi ini adalah ini. Oke. 12 provinsi RI tempati angka tertinggi kasus ginjal kronis di Indonesia. Ya. Jadi ini sangat-sangat berhubungan dengan kebiasaan kita, ya kan, rakyat Indonesia yang mengkonsumsi, ya kan, salah satunya adalah menggunakan air, ya, bersih sih katanya bilang air putih, tapi sudah air putihnya kurang, yang kita minum juga jelek. Kebiasaan kita juga mungkin minumnya tidak menggunakan air putih, tapi air begitu sekali kita minum air putih, airnya kualitasnya nggak bagus, parah. Gitu. Kebiasaan kita kan rata mengapa kalau bangun tidur minum teh, minum kopi, mau tidur sama teh kopi, air putih jarang. Sekali itu merasa air aqua cukup, ya kan, yang cukup. Ya kan? Tetapi kalau kita punya, ya kan, punya produknya sendiri ini, misalnya kita ada sebuah sugesti bahwa ini sudah saya, ya kan, lihatlah, apalagi kita terbiasa dengan bawa tumbler kemana-mana, kita bisa ngukur nih, tumbler yang 2 liter, kalau kita misalnya kemana-mana jalan kemudian kita masih banyak, oh kita masih kurang. Itu sebagai ibaratnya feedback buat kita juga bahwa kita seberapa banyak kita udah minum air. Ya. Nah ini mungkin teman-teman sudah paham ya arti warna hasil elektrolyzer, ya. Ini teman-teman bisa lihat, ini semuanya udah familiar, ya. Sari sama Leta udah paham ini? Sudah, Sari? Udah? Ya. Nah, kalau ini menurut mereka, ya, BPOM, bahwa air yang ideal adalah TDC antara 4 sampai 12 yang ideal. Ya kan? Kalau kowe sebenarnya di bawah 50 juga boleh, karena kowe itu memang mereka ada rasa. Tapi artinya bahwa kita minum air yang TDC rendah itu justru bagus. Banyak artikel luar mengatakan bahwa air 0 itu nggak bagus, ya kan? Kalau saya, ya kan, dan apa yang saya tahu artikel yang saya baca, kita lebih bagus menggunakan air dengan TDC rendah. Tadi alasannya adalah bahwa air fungsinya adalah untuk melarutkan dan melumaskan. Nah, itu semua dijawab oleh Koi, ya kan? Selama ini kalau teman-teman kemudian tahu produk water purifier, ada Advan, kemudian ada yang lain-lainnya, ya kan? Salah satu bisnis modelnya Koi adalah dia memberikan jasa perawatan secara berkala, ya kan? Sama kayak kita tadi. Ketika kita beli dispenser, kemudian perawatannya diserahkan kepada customer, maka ketika kita minum indikasinya adalah ketika kita nggak masalah, bagus, ya kan, nggak peduli bahwa dia kotor. Kalau saya nggak apa-apa ya udah, ya kan. Nah sama kalau misalnya produk kompetitor, dia jual produk, kalau memang kita masih diminum nggak berasa buat kita, merasa bahwa itu masih aman-aman saja, padahal itu sama aja tadi. Mereka menggunakan air galon merasa beraman-aman saja, yang dia bilang katanya buktinya sampai usia 50 tahun saya masih sehat. Ada juga yang berkata begitu, ya kan. Memang sih kalau kita bicara umur bukan domain kita, tapi bicara sehat nggak sehat, ya kan, kita mau mengisi usia kita dengan sehat atau tidak sehat, itu adalah pilihan kita. Yang salah satu yang kita bisa ikhtiarkan adalah bagaimana, ya kan, Tuhan sudah mengizinkan, Allah sudah mengizinkan sebuah produk yang sekarang hari ini datang, ya kan. Ini adalah sebagai sebuah solusi atas kondisi saat ini, ya. Jadi sebaik atau semahal produk apapun tanpa perawatan yang baik, maka hal itu akan percuma. Water purifier, air purifier itu kuncinya apa? Jadi perawatan.
teman-teman walaupun misalnya menggunakan produk yang paling mahal, core misalnya sekali atau ombak, kalau nggak dirawat percuma. Pak Bimo ikut ya berdua ya. Ya sama enggak? Lan-lan. Oh ya, Gak apa-apa ya. ya sok masukkan ya. Mas tuh ada 2 orang. Ini udah lihat 25.